Mundur masih mute. Enggak, dimulai. Nggih. Mohon izin kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Di awal pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita hitung, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang pada pagi hari ini kita bisa bergabung bersama dengan acara Sabila Salimah Berbagi Ilmu Agama yang pada hari ini hari Ahad 12 Juli 2025 dengan Ustadz Makhrus dari Ponorogo dan beserta istri Ustadzah Emma Kurniawati. Salawat serta salam semoga tersanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat, dan kepada semua penerus risalahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang telah hadir di sini. Sugeng rawuh narasumber kita pada pagi hari ini, Ustadz Makhrus LCMH. Sugeng rawuh Ustadz. Nggih. Sugeng rawuh Ustadzah Nggih. Emma Kurniawati, SAG. Nggih, sugeng rawuh. Nggih, alhamdulillah. Sugeng rawuh juga Ibu Ketua Salimah Ponorogo, Ibu Isnaini MPD. Sugeng rawuh Ketua Bidak Salimah Ponorogo, Ibu Awi Setianingsih SE. Selamat bergabung sahabat-sahabat Sabila Salimah Berbagi Ilmu Agama. Saya sangat senang dan bahagia sekali karena pada pagi hari ini mendapatkan kesempatan berada di tengah-tengah ibu-ibu semua, sahabat semua yang luar biasa tentunya, yang kita sudah secara kontinu mengikuti acara Sabila Salimah Berbagi Ilmu Agama. Dan susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawatil Quran. Yang keempat, sambutan Ketua Bidak Salimah Ponorogo. Yang berikutnya, materi inti. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, doa, dan penutup. Marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan umur kitab. Silakan. Dilanjutkan dengan tilawatil Quran oleh Ibu Hamidah. Disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Shadaqallahul Azim. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa membawa keberkahan majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Amin.
Dan selanjutnya sambutan dari Ketua Bidak Salimah Ponorogo kepada Ibu Setianingsih SE, disilakan. Matur suwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya, Om? Suaranya bisa didengar? Oke. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sab'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabati tani wa qahri rijal. Yang terhormat Ustadz Haji Mahrus LC MH sekalian, yang kami hormati Ketua Salimah Ponorogo, pengurus Salimah Ponorogo, juga panitia bidang dakwah pada hari ini, juga para sahabat Sabila semuanya. Saya menyampaikan bahwa Salimah mempunyai visi menjadi ormas pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Sabila, Salimah berbagi ilmu, itu merupakan salah satu dari perwujudan visi tersebut. Dan pada hari ini, tanggal 13 Juli 2025 atau Ahad tanggal 17 Muharram 1447 Hijriah, telah hadir di tengah kita Ustadz Haji Mahrus LCMH, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo kelas 1A, yang akan berbagi ilmu tentang dengan spirit Muharram, kokohkan keluarga dan tingkatkan peran kita. Beliau saat ini bertugas di Ponorogo, di mana sebelumnya sudah bertugas di berbagai daerah di Indonesia ini. Nggih, Ustadz, nggih. Halo, bisa didengarkan nggih? Nggih. Nggih. Jadi Ustadz ini sudah hampir di keliling Indonesia nggih, Ustadz. Katanya dulu pernah di Sanggau, Kalimantan Barat, di Banten, kemudian nggih, di Tahuna atau Manado, atau juga di Sulawesi Utara nggih. Di Soreang, Bandung, kemudian Purbalingga, Jawa Tengah, dan sekarang di Ponorogo, Jawa Timur. Jadi sudah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sudah semua. Jadi alhamdulillah dengan berbagai pengalaman di seluruh wilayah kerjanya bisa nanti ditularkan di Salimah Ponorogo. Kemudian ya, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, kakak-kakak, dan seluruh sahabat Sabila. Niki Bu Isna sampun kalih rekan-rekannya nggih. Ya. Halo. Ya. Halo. Ini Ustadz di Bu Isna itu sudah ada seperti perkumpulan nggih Bu nggih. Ya. Dari pagi nggih. Ya, sekitar 62 ibu-ibu. Subhanallah, nggih. Jadi ada tayangan di sana Ustadz yang nanti akan diikuti oleh sekitar 62 orang. Bagaimana kita akan lebih bersemangat menyambut tahun baru Islam ini dalam mengokohkan keluarga kita, meningkatkan amalan kita, peran kita dimanapun kita berada, agar apa? Agar nilai-nilai Islam itu bisa menjadi sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita, terwujudkan seperti firman Allah dalam Al-Quran, yaitu insyaallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Muaranya ke sana. Jadi perannya dimanapun kita akan punya peran, dan lebih lanjut nanti tentang hal tersebut nanti akan disampaikan oleh Ustadz kita Haji Mahrus LCMH, dan kepada Ustadz nanti mohon kesediaan waktunya setelah ini.
sebelum saya tutup ada pantun. Pergi ke pantai di Salatiga membeli oleh-oleh untuk dibawa pulang. Cakep. Wahai sahabat Sabila, mari kita ikuti kajian ini dengan hati yang lapang. Demikian dikit sambutan saya dari bidang dakwah Salimah Ponorogo. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ada hal yang tidak berkenan. Akhirul kalam, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustadzah Awi. Sahabat Sabila semua, acara inti telah tiba waktunya. Pada pagi hari ini dengan tema dengan spirit Muharram, kokohkan keluarga dan tingkatkan peran kita oleh Ustadz Haji Makhrub LC.MH dan Ustadzah Emma Kurniawati SAG. Sebelum kami serahkan waktunya, izin membacakan kurikulum vitae beliau. Nama Ustadz Makhrub LC.MH, lahir di Indramayu. Ulang tahunnya nanti ke Ustadz, nggih. Alamat Singosaren Blok E, nomor 6B Jenangan. Saat ini beliau mendapatkan amanah Wakil Ketua Pengadilan Ponorogo, dikaruniai 4 orang anak, yaitu 3 putri dan 1 putra. Sedangkan istri beliau, Ustadzah Emma Kurniawati SAG, kelahiran Jakarta, tanggal lahir nanti bersama Ustadz ini nanti ya, spill tersendiri. Kemudian untuk riwayat pekerjaan tadi disampaikan oleh Ibu Awi, luar biasa beliau ternyata sudah keliling Indonesia, nggih. Tahun 2008 sampai 2012 beliau bertugas di Pengadilan Agama Sanggau Kalimantan Barat. Kemudian tahun 2012 sampai 2017 di Kabupaten Banten. Tahun 2017 sampai 2020 Wakil Ketua Pengadilan Agama Tahuna, kelas 2 Manado, Sulawesi Utara. Masya Allah, jauh non jauh di sana. Tahunya kami dari peta Ustadz ini. Yang berikutnya adalah tahun 2020 sampai 2021 Ketua Pengadilan Agama Soreang kelas 2 Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kemudian tahun 2021 sampai 2022 Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga kelas 1B Jawa Tengah. Kemudian berikutnya 2022 sampai 2024 Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya kelas 1B Jawa Barat. Masya Allah. Kemudian saat ini beliau menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Ponorogo kelas 1A. Nggih. Nah, luar biasa Ustadz, nanti bisa sama Ustadzah nggih, nanti bisa sharing kepada kami bagaimana di sana-sana sudah di luar Jawa, Jawanya sudah dari ujung barat sampai sekarang di timur. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada beliau Ustadz Makhrus bersama istri sekalian ya. Ini nanti untuk waktu beserta pemaparan materi dan tanya jawab itu sampai sekitar jam 8.15 atau bisa juga lebih Ustadz, nanti bisa menyesuaikan. Mohon izin nanti untuk tanya jawab setelah materi selesai atau bisa di tengah-tengah kami silakan. Monggo. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pengurus Salimah Kabupaten Ponorogo dan seluruh jajarannya, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta Sabila ya. Sabila ini Salimah berbagi ilmu agama. Cakep ini singkatannya. Cakep, nggih. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini akan membawa berkah dan kebaikan untuk kita semua. Ibu-ibu yang saya hormati, nggak ada bapak-bapaknya ya, ibu-ibu semua ya.
Ini kebetulan tadi saya lihat ada YPMPP, itu ada bapak-bapak kali di situ ya? Atau? Zoom-nya aja, Tat. Oh, Zoom-nya aja. Baik, Ibu Salimah, ya rahimakumullah. Kebetulan ini Bu Emanya lagi perjalanan naik kereta, kemungkinan tidak sempat mengikuti kegiatan ini. Jadi tadi jam 8 naik kereta sampai jam 2 nanti itu perjalanan ke pesantren. Mengantarkan anak saya yang nomor 3 itu di pesantren di Kuningan, di Husnul Khotimah. Baik, Ibu-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa tadi sudah diceritakan ya sedikit perjalanan tugas saya gitu kan dari ujung barat ke ujung timur lah. Sekalipun kalau yang definitifnya sampai di Sulawesi Utara ya, tetapi kalau secara kedinasan ya sudah sampai ke Papua juga sudah pernah ke sana. Ya, Sampai ya ke Allah. sampai ke perbatasan Papua Nugini itu saya sudah pernah. Termasuk juga sampai ke ujung Aceh juga itu sudah pernah. Tapi kalau secara tugas pokoknya ya tadi yang sudah dibacakan itu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini temanya hari ini ya bagus sekali ya. Temanya terkait dengan spirit Muharram untuk mengokohkan keluarga dan meningkatkan peran kita ya. Ini saya akan ambil kata kunci dari kekokohan keluarga ini kalau istilah yang formalnya itu adalah ketahanan keluarga. Jadi keluarga yang kokoh itu artinya keluarga yang tahan. Jadi istilah formalnya itu adalah ketahanan keluarga. Dan ketahanan keluarga ini menjadi isu nasional. Bahkan ini masuk di Undang-Undang RPJMN, RPJM RPJPMN gitu ya, rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional. Itu dari tahun 2000, undang-undangnya itu 2025 sampai 2029. Itu diantaranya nanti di sana saya coba share sedikit ya. Ini ada slide ini saya bisa share nggak ya? Saya coba share bagikan sebentar. Share screen, bisa kelihatan nggak? Belum? Belum. Ada? Sudah kelihatan? Sudah. Tapi kecil. Oh, kecil ya? Kalau di saya Ya. full screen kalau di saya ini. Tapi kecil ya. Jadi di sini di RPJPN itu rencana pembangunan jangka panjang nasional. Putus-putus suaranya. Suaranya hilang, tak? Suaranya putus-putus. Ya, suaranya hilang.
Mohon maaf Ibu-ibu, sepertinya Ustadz terpental dari ini, dari Zoom ya. Semoga beliaunya segera bisa masuk kembali sebentar. Ini saya cek kok, sepertinya terlempar. Oh, sampun masuk lagi. Nggih. Jadi Ini ini Ustadz, memang di Singosaren ini sinyal saya kan pakai XL, ini rupanya kurang bagus ini sinyalnya ini. Tidak apa-apa lah, dan nanti lancar ke depannya. Baik, Ibu sekalian. Jadi kita fokus ya, kita fokuskan kepada pembahasan tentang ketahanan keluarga. Bahwa kalau spirit Muharram itu, kalau dari Muharramnya sendiri, Ibu sekalian ya, ini kita sudah di framing oleh Al-Quran bahwa Muharram ini adalah Hilang lagi, Tat. satu bulan, bulan apa namanya? Ada yang tahu? Salah satu buci atau bulan mulia gitu ya. Dan indallahi ifna asyara syahron. Bahwa bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqa samawati wal ard, itu dalam ketentuan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditentukan bulan itu bilangannya ada 12. Minha arba'atun hurum. Nah, 4 dari 12 bulan itu ada disebut dengan bulan-bulan mulia atau bulan-bulan suci. Nanti yang 3 itu berurutan, yang 1 yang terpisah. Yang berurutan itu dari mulai Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan 12, Muharram bulan ke-1 yang sekarang sedang kita jalani. Nanti 1 lagi yaitu bulan Rajab. Nah, bahkan dikatakan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang paling afdol setelah Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu sudah pasti, itu Sayyidus Syuhur, itu rajanya bulan. Rajanya bulan di sisi Allah itu adalah bulan Ramadan. Nah, nanti dari sisanya yang 11 bulan, yang paling afdol itu adalah bulan Muharram. Nah, bulan Muharram itu ditandai dengan kemenangan dakwah, ya kalau di apa namanya, di riwayat-riwayat itu dakwah nabi-nabi itu terjadi kemenangannya di bulan Muharram. Tapi kalau yang masyhur ya kemenangan dakwahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu mencapai kemenangan dakwahnya terhadap Fir'aun itu terjadi pada bulan Muharram. Sehingga diriwayatkan orang-orang Yahudi di Madinah pada masa Nabi itu mereka berpuasa pada tanggal 10 yang kemarin sudah kita lewati. Pada saat tanggal 6 tanggal 6 Juli itu bertepatan dengan 10 Muharram. Itu sahabat-sahabat Nabi pada puasa pada saat itu. Orang-orang Yahudi Madinah. Kemudian Nabi sempat tanggal 10 Muharram ini. Kemudian mereka menyatakan bahwa ini adalah bentuk syukur kami atas kemenangan dakwah Nabi Musa atas kezaliman Fir'aun. Kemudian disampaikan oleh Nabi, fanahnu aula wa ahaqqu minkum bi Musa, bahwa kami umat Islam ini lebih utama dan lebih berhak untuk mensyukuri kemenangan dakwah Nabi Musa dibandingkan dengan kalian. Kenapa? Karena kalian orang-orang Yahudi itu orang-orang yang masih kufur. Sekalipun mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Sehingga ya, keimanannya itu masih belum sempurna. Jadi dia masih dikategorikan sebagai orang-orang kafir. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab, gitu kan? Orang-orang kafir dari ahli kitab itu adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Itu mereka orang kafir. Kata Nabi Muhammad, kami lebih utama dan lebih berhak mensyukuri kemenangan dakwahnya Nabi Musa atas kezaliman Fir'aun atau kekufuran Fir'aun dibandingkan dengan kalian. Sehingga Nabi menganjurkan sahabat-sahabat untuk berpuasa tanggal 10. Mudah-mudahan Ibu-Ibu Salimah kemarin udah pada puasa ya tanggal 10. Dan Nabi kemudian menyampaikan, kalau tahun depan saya masih hidup, saya akan puasa juga tanggal 9. Jadi kemarin itu tanggal 5 dan tanggal 6 Juli. Itu aduh, suaranya kurang jelas. Suara sudah jelas ya? Alhamdulillah, suara sudah jelas ya. Baik, Ibu sekalian. Jadi spirit Muharram itu adalah spirit kesyukuran.
spirit kesyukuran menandai atas kemenangan dakwah Nabi Musa. Nah, demikian juga kalau Muharram kemudian oleh sahabat Umar ya, oleh sahabat Umar dijadikan sebagai momentum tahun Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu momentumnya itu diawali dari hijrahnya Rasulullah gitu kan. Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sebagai awal tahun Hijriah. Nah, sehingga nanti akan berhubungan itu ya, Muharram dengan hijrahnya Rasulullah. Kenapa? Karena kemudian Muharram sebagai awal tahun baru, itu diawali tahun nomor satunya, itu tahun ke-1-nya adalah tahun di mana Rasulullah dan sahabat-sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga spirit Muharram itu adalah spirit kesyukuran atas kemenangan dakwah dan juga spirit untuk hijrah. Sehingga ibu-ibu sekalian, nanti kalau kita mengambil spirit atau semangat Muharram itu, ya tentunya itu adalah semangat syukur dan semangat kita untuk berhijrah. Kemudian kita kembali ke tadi ya, pembahasan kekokohan kokohkan keluarga, atau kalau bahasa ininya itu kita meningkatkan atau mewujudkan ketahanan keluarga. Ini akan berkaitan dengan tugas pokok pengadilan agama ini. Sebenarnya bukan hanya pengadilan agama ya. Jadi tugas pokok dari sebenarnya kalau ketahanan keluarga itu sebenarnya ini tugas pokoknya dari Kementerian Agama. Ini sekalian sosialisasi ya, harus dipahami bahwa pengadilan agama dengan Kementerian Agama itu sejak reformasi itu sudah berpisah gitu secara organisasi. Kalau sebelum reformasi memang pengadilan agama itu masih nyambung ya dengan Kementerian Agama. Jadi hakim pengadilan agama yang mengangkat, yang memindahkan, yang mempromosikan itu adalah Menteri Agama. Tapi sejak reformasi sudah tidak lagi. Jadi organisasinya sudah berpisah ya, sudah terpisah antara yudikatif dengan eksekutif. Kalau kementerian itu kan eksekutif. Kalau pengadilan itu yudikatif. Nah, kalau DPR itu legislatif. Jadi tiga kekuatan politik ini, legislatif, DPR, kemudian eksekutif, pemerintah, termasuk kementerian, kemudian yudikatif, pengadilan. Ini bahwa untuk mewujudkan ketahanan keluarga, ini sebenarnya tugas pokok dari Kementerian Agama. Jadi nanti kalau ibu-ibu pernah dengar ada namanya KUA, gitu kan, kantor tugas pokoknya itu ada 10, di antaranya itu memberikan penerangan agama Islam. Nggak apa-apa ini ya, mental lagi, masuk lagi, mental lagi, masuk lagi. Baik, ibu-ibu suaranya terdengar ya? Suara saya terdengar ya? Jelas, saat ini jelas Ustaz. Jelas ya, baik ya. Jadi saya kembali ya. Jadi tugas untuk ketahanan keluarga itu tugas pokok dari Kementerian Agama. Nah kemudian, sekarang saya akan cerita pengalaman ya. Saya cerita pengalaman waktu saya di Sulawesi, itu yang terlibat dalam pembinaan keluarga sakinah atau ketahanan keluarga itu. Saya melihat, saya waktu di Sulawesi Utara itu kan mayoritasnya kan Nasrani. Itu mereka sangat aktif sekali melakukan pembinaan keluarga. Ini mirip-mirip kalau di Jawa itu ada semacam majelis taklim gitu ya. Ada majelis taklim yang di tingkat RT, majelis taklim di tingkat RW, kelurahan dan sebagainya. Itu kan untuk penguatan agama seperti itu. Nah, di sana juga sama.
Di sana juga ada. Jadi istilahnya kalau mereka itu sebutannya itu kebaktian rumah. Jadi kebaktian rumah itu nanti dari RT ke RT, RW ke RW itu ada pembinaan kerohanian mereka, kebaktian kalau mereka itu. Nah sehingga ini sebenarnya memegang peran yang sangat penting ya untuk untuk apa namanya mengokohkan keluarga atau mewujudkan ketahanan keluarga. Nah, sekarang kita bicara pengadilan agama ini di tempat saya ini ya. Jadi pengadilan agama itu, Ibu sekalian ya, sering sekali menjadi apa istilahnya boleh dibilang kambing hitam lah begitu. Katanya nih pengadilan agama ini eh, yang bikin keluarga pada berantakan ini. Keluarga yang sudah bersatu kemudian dipisahkan, diceraikan. Kemudian ada lagi katanya pengadilan agama ini yang bikin apa namanya itu yang anak-anak stunting itu terjadinya anak-anak stunting. Kenapa? Karena pengadilan agama mengizinkan perkawinan anak di bawah umur. Jadi kalau undang-undang perkawinan itu yang lama itu kan Undang-Undang 1 tahun 74, anak perempuan itu boleh menikah ketika usianya 16 tahun. 16 tahun. Nah, kemudian undang-undang dirubah tahun 2016 ya, dirubah perempuan boleh menikah ketika usianya minimal 19 tahun. Nah, kalau di bawah 19 tahun mau menikah, itu harus minta izin dulu sama pengadilan agama. Nanti kalau pengadilan agama mengizinkan, mereka kemudian menikah. Nah, yang terjadi katanya, kalau perempuan menikah di bawah usia 19 tahun, itu berpotensi banyak mudaratnya. Di antaranya, resiko kematian ibu dan anak. Ya, resiko kematian ibu dan apa namanya, ibu dan anak yang apa saat melahirkan itu, saat kelahiran itu. Bisa jadi anaknya selamat, ibunya nggak selamat. Bisa jadi ibunya selamat, tapi anaknya stunting katanya. Anaknya itu mengalami stunting, sehingga pengadilan agama kemudian menjadi apa ya? Menjadi kambing hitam. Ini terjadinya stunting, pernikahan anak atau pernikahan dini itu sebabnya adalah pengadilan agama yang mengizinkan terjadinya pernikahan di bawah 19 tahun. Nah, ini ibu-ibu sekalian ya yang harus dipahami. Jadi kenapa sih terjadi yang tadi di awal saya sebutkan itu terjadi keluarga yang sudah bersatu kemudian sama pengadilan agama dipisahkan atau diceraikan. Ini harus dipahami bahwa pengadilan agama itu ibaratnya itu kayak rumah sakit. Tahu ya rumah sakit ya? Di sini ada yang dari Dinkes ya. Rumah sakit itu nggak bisa disalahkan kenapa rumah sakit kok banyak pasien. Kenapa banyak orang sakit? Nah, gitu kan. Kemudian rumah sakitnya disalahkan. Enggak begitu. Rumah sakit itu dia bersifat istilahnya pasif lah. Ada orang sakit datang ya diobatin. Nah, kalau bisa dikasih obat disembuhkan, alhamdulillah. Kalau misalkan perlu diambil tindakan, apakah itu dioperasi, apakah itu diamputasi dan sebagainya, yaitu sesuai dengan kondisi si pasien. Nah, demikian halnya juga pengadilan agama. Pengadilan agama itu pasif. Pengadilan agama itu tidak mencari, istilahnya tidak mencari pasien ya, tidak mencari orang untuk diceraikan. Tetapi ada rumah tangga yang istilahnya itu broken ya, broken home, rumah tangga yang sudah pecah gitu kan. Kenapa rumah tangga itu pecah? Karena ketahanan keluarganya rapuh. Nah ini nanti penting ya, kita nanti akan kembangkan ini. Kenapa rumah tangga itu bisa rapuh? Kenapa ketahanan keluarga itu bisa rapuh? Sehingga kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi di dalam rumah tangga itu seperti rumah tangga, seperti rumah neraka. Ya kan? Yang terjadi di situ ada percekcokan, perselisihan, ataupun kalau misalnya masih bersatu gitu ya, diem-dieman, atau misalkan pisah ranjang,
atau misalnya nggak saling menyapa, suami sama istri, istri sama suami, yang satunya kesel, yang satunya jengkel, yang satunya marah, yang satunya ngamukan, dan sebagainya. Ini namanya rumah tangga yang rumah neraka. Rumah neraka itu apa? Rumah yang ketahanan keluarganya rapuh. Nah, nanti rumah tangga yang model begini nih, akhirnya kemudian datang ke pengadilan agama. Sehingga pengadilan agama nanti akan mencarikan solusi. Disatukan lagi, dicari apa namanya penyebab-penyebab itu terjadinya, dimediasi terus, dimediasi, dinasihati. Nah, kalau perlu diamputasi, kalau perlu dioperasi dan lain sebagainya. Nah, itulah pengadilan agama. Jadi, saya boleh katakan ya bahwa rumah sakit itu akan sepi dari pasien kalau ketahanan apa namanya, kalau kesehatan masyarakat itu bagus. Kesehatan masyarakat itu bagus. Sama juga, ya misalnya, atau perkara pernikahan dini, masyarakat itu kokoh, ya kan, harmonis, penuh ini biasanya ini erat kaitannya dengan yang sifatnya materi. Jadi cinta itu sifatnya boleh dibilang fisik lah gitu. Nanti suami secara fisik berpenampilan rapi, good looking, menyenangkan. Nanti istrinya juga seperti itu, kelihatan cantik gitu kan, rapi, menyenangkan. Bahkan ada yang membolehkan itu kalau seorang istri di rumah itu boleh istilahnya itu stylenya tuh BMW kan. Ada yang pernah dengar ya BMW ya? Rohmah ya. Kalau rohmah itu eh, lebih bersifat ini ya, kasih sayang itu yang bukan materi. Jadi itu lebih kepada mindset ya, lebih kepada hati. Nah, ini nanti untuk mewujudkan rumah tangga yang kokoh gitu ya dari segi apa hubungan suami atau istri, maka yang harus dilakukan tadi ya, yang harus dilakukan itu bagaimana suami dan istri mewujudkan suasana yang sakinah, yang tenang. Kalau bapak-bapak ini boleh disurvei ya, kalau bapak-bapak itu dia lebih suka kalau di dalam rumah itu nggak ada istilahnya itu suara-suara yang berisik gitu. Apa ya suara berisik itu ya? Orang marah-marah gitu. Nah itu. Dan ini saya sampaikan demikian karena beberapa kasus yang masuk ke pengadilan itu, ketika saya tanya seorang bapak gitu ya, saya bilang, Bapak kenapa kan sudah tua kok mau berpisah sama istri gitu. Iya katanya Pak Hakim, saya ini terus terang, saya ini kan sudah tua, saya sudah pensiun, saya tuh pengen di rumah itu tenang gitu kan. Jadi saya di rumah itu tenang, menghabiskan masa tua saya itu dengan tenang. Tidak seperti sekarang katanya. Saya tuh tiap hari dengar orang ceramah gitu, orang nyanyi gitu. Tapi nyanyi dengan suara sumbang alias marah-marah. Katanya saya sudah nggak tahan. Nah, jadi ibu-ibu Salimah rahmatullah ya. Jadi ini ya salah satu ketahanan keluarga itu adalah menciptakan suasana komunikasi di dalam rumah tangga itu yang tentrem, yang tenang.
kemudian penuh dengan cinta, nah, termasuk tadi ya penampilan fisik ya, kemudian dan juga hati yang lapang. Hati yang lapang itu seperti apa sih? Hati yang lapang itu hati yang rimo, gitu. Yang kalau bahasa saya itu yang timbul di dalam hati itu perasaan saling, bukan perasaan paling. Jadi saling memaafkan, bukannya yang merasa paling benar, kemudian saling membantu gitu, bukan merasa yang paling berjasa, kemudian juga saling apa ya, saling memberitahu, bukan merasa yang paling pinter, ibaratnya seperti itu. Jadi dikedepankan saling, bukan perasaan paling. Jadi itu, ini terkait dengan ketahanan keluarga. Nah, sehingga kalau rumah tangga itu gitu ya kokoh gitu ya, artinya hubungan interpersonal di dalam rumah tangga itu harmonis gitu ya, maka yang tadi disampaikan itu kasus-kasus rumah tangga yang bubar, yang pisah, kemudian anak-anak yang, oh ya, saya akan menyinggung lagi, kenapa sih pada datang ke pengadilan untuk minta izin pernikahan dini itu, pernikahan yang belum cukup 19 tahun, ini perlu kita tahu, itu hampir rata-rata kasus yang masuk ke pengadilan itu hampir rata-rata mereka itu sudah istilahnya itu MBA ya, married by accident. Jadi katanya karena sudah kecelakaan. Kecelakaan apa? Yaitu kecelakaan ada hubungan suami istri sebelum menikah. Nah itu yang mayoritas itu yang terjadi seperti itu. Nah lagi-lagi kemudian pertanyaannya, kenapa remaja kita sampai terjerumus kepada hal demikian? Itu kan pergaulan bebas sampai nauzubillah gitu kan, sampai free sex, itu seks bebas gitu kan. Sampai kemudian terjadilah apa yang terjadi, kemudian akhirnya datang ke KUA karena belum cukup umur, sama KUA ditolak. Ini sekalipun sudah hamil karena umurnya belum 19 tahun, ini belum bisa dinikahkan, kata KUA. Kalau maksa mau dinikahkan, minta izin dulu sama pengadilan agama. Datanglah ke pengadilan agama. Nanti diperiksa sama pengadilan agama, segala sesuatunya. Ya, akhirnya di antara pertimbangan pengadilan kan, di antaranya yang haram, ketika yang haram kemarin itu mereka bebas, nggak ada yang menghalang-halangi. Nah sekarang mau dihalalkan, masa mau dihalangi? Nah ini yang menjadi salah satu menjadi pertimbangan. Sehingga kemudian sama pengadilan agama biasanya itu nanti remaja-remaja yang sudah terlanjur ini biasa dinasihati untuk bertobat. Itu kan mereka untuk bertobat, untuk menyesal, tidak akan berbuat dosa lagi, kemudian memperbaiki ibadahnya, ya kan? Biasanya nanti ditanya bagaimana sholat 5 waktunya, bagaimana ngaji Qur'annya dan sebagainya, itu setelah dilakukan penasihatan, pembinaan, nah, baru kemudian pengadilan agama akan mengizinkan itu pernikahan yang terpaksa tadi, pernikahan yang terpaksa. Jadi ibu-ibu sekalian ya, saya boleh katakan, kalau saja ketahanan keluarganya itu kuat, rumah tangganya kokoh seperti dalam tema kita di pagi ini ya. Apa sih temanya tadi tuh? Temanya itu spirit Muharram, kokohkan keluarga, gitu kan? Kalau keluarga-keluarga di Ponorogo ini kokoh, tahan, keluar gitu, kuat ya terhadap godaan-godaan sosial yang sekarang ini luar biasa, gitu kan? Maka kasus-kasus seperti tadi pernikahan dini itu tadi, pernikahan yang di bawah umur tadi, itu akan bisa dikurangi, bahkan bisa nol itu kalau saja tidak ada kejadian-kejadian yang tadi, yang pergaulan bebas tadi. Jadi itu terkait dengan ketahanan keluarga. Dan ini ketahanan keluarga ini juga termasuk yang menjadi yang tadi yang di awal saya sampaikan, ini menjadi rencana pembangunan jangka panjang nasional. Bahwa di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional itu, rencana pemerintah itu adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas. Ya, keluarga yang berkualitas, kemudian juga
bahwa seluruh keluarga gitu ya dan anggota keluarganya itu mereka tidak ada yang ketinggalan, dalam pendidikan, kemudian kesehatan, keterampilan dan sebagainya. Kemudian ibu-ibu sekalian yang saya hormati ya, terkait dengan tema juga ini bahwa spirit Muharram ini untuk kokohkan keluarga dan tingkatkan peran. Nah, ini kalau berbicara dengan peran, ya peran itu kan artinya keterlibatan kita ya, keterlibatan kita. Nah itu kalau kita biasanya kalau di dalam ilmu manajemen ya, untuk kita bicara peran itu kita berangkat dari ada singkatannya itu STAR. STAR itu STAR. Jadi STAR itu S yang pertama itu situasi. Situasi itu apa? Nah, situasi itu adalah kenyataan yang kita hadapi. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa di Ponorogo ini kasus-kasus keluarga yang ketahanan rumah tangganya rapuh itu cukup banyak. Ya, situasinya. Kalau kita lihat, saya melihat kalau dari statistik itu ya, memang setiap tahun cenderung ada penurunan. Tahun kemarin 2.100, sebelumnya itu 2.300, sebelumnya itu 2.500. Artinya kalau kita membaca statistik ini, rata-rata ya boleh dikatakan bahwa dalam 1 tahun itu ada rumah tangga yang berantakan atau yang bubar itu, yang cerai itu dalam 1 tahun itu 2.000 lebih, 2.000 keluarga yang pisah gitu ya. Itu situasinya. Kemudian terkait dengan tadi pernikahan dini yang pergaulan bebas, itu juga memang cenderung menurun ya setiap tahun. Tetapi kasusnya itu masih ada. Sampai di atas 50 ya, di atas 50 kasus masih ada. Nah, kemudian ini Salimah ini. Kemudian setelah melihat situasi yang ada, nah kita masuk ke tadi kan STAR ya, STAR. Nah, kita masuk ke T. Nah, T ini artinya tugas, peran. Nah, sekarang apa peran kita sebagai organisasi ini Salimah ini ya, aktivis Salimah ini ya. Apa peran kita untuk melihat situasi tadi tuh, melihat rumah tangga banyak yang rapuh, kemudian remaja-remaja juga banyak pergaulan bebas. Nah, apa tugas kita atau peran kita terhadap situasi demikian, gitu kan? Nah, tentunya untuk kita meningkatkan peran kita, gitu kan? Meningkatkan peran kita dalam pembangunan di masyarakat ini. Nah, tentunya kita menyusun langkah-langkah atau kegiatan. Ya, diantaranya seperti Sabila ini. Seperti Sabila ini salah satu peran kita, gitu. Salah satu peran kita atau langkah kita ya, melihat situasi tadi. Paling tidak bahwa Salimah ini ada keterlibatan di dalam membangun atau menguatkan tadi ya ketahanan keluarga di masyarakat. Sehingga sekarang bolehlah pesertanya masih 24 ditambah tadi 60 ya, ada sekitar 80 gitu ya. Dari masyarakat Ponorogo yang sekian itu ya nanti Sabila yang akan datang tuh lebih banyak lagi gitu. Lebih banyak lagi pesertanya, artinya lebih banyak lagi nanti yang terlibat gitu ya di dalam membangun atau mewujudkan ketahanan keluarga. Bisa saja nanti misalnya kolaborasi misalnya Salimah kolaborasi dengan GOW gitu kan. Apa GOW itu? Gerakan organisasi wanita ya, atau misalnya kolaborasi dengan organisasi wanita yang lain gitu kan, sehingga bisa lebih banyak lagi. Jadi yang lebih jadi terhadap peran atau tugas kita ya, kita memberikan istilahnya itu pencerahan gitu ya, atau edukasi seluas mungkin gitu. seluas mungkin, kalau bisa ya sesering mungkin gitu. Kalau Sabila misalkan tiap 1 bulan ya, 1 bulan sekali ya, itu ya sudah bagus lah. Nah, tinggal nanti
bisa melibatkan lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Karena salah satu juga pengadilan agama ya, pengadilan agama dalam ikut juga dalam penyuluhan hukum itu menjelaskan tentang pentingnya ketahanan keluarga, kemudian faktor-faktor apa yang menjadikan rumah tangga itu menjadi rapuh, gitu kan, termasuk pembinaan keagamaan. Kemudian juga tadi ya, bagaimana bahayanya stunting atau mudarat dari pernikahan dini itu apa. Nah ini edukasi yang seperti ini disampaikan misalnya, bisa saja misalnya Salimah kolaborasi dengan sekolah gitu kan, untuk memberikan edukasi tentang bahayanya pernikahan dini. Nah ini biasa terkait dengan pergaulan bebas, karena boleh dikatakan bahwa tidak ada pernikahan dini kalau nggak ada tadi accident tadi. Nah, untuk mengurangi accident tentunya dengan edukasi. Sehingga remaja-remaja kita itu ngerti gitu, aware gitu, dan memiliki pemahaman bahwa pergaulan bebas itu berbahaya, pergaulan bebas itu akan merusak masa depan, pergaulan bebas itu juga akan mengakibatkan tadi pernikahan dini sampai akhirnya resiko kematian ibu dan anak ketika melahirkan, kemudian juga dan resiko anak ketika lahir stunting. Itu edukasi yang dilakukan. Itu terkait dengan peran. Saya kira sementara materinya itu dulu. Monggo kalau mau dikembangkan dengan tanya jawab, silakan. Matur nuwun Ustadz, luar biasa nggih. Banyak yang dapat kita petik dari yang disampaikan Ustadz tadi. Monggo kami persilahkan teman-teman Sabila, misalkan ada yang perlu ditanyakan bisa langsung, bisa juga menulis di kolom chat. Monggo silahkan. Bu Awi, ada yang perlu ditanyakan? Dari jamaahnya Bu Isna. Oh nggih. Bu Isna, monggo dari jamaah yang ada di sana, di daerah Barat Ponorogo ya, Kauman. Kauman. Nggih. Monggo Bu Isna, silahkan. Mungkin pada belum, Bu. Dalam Bu Oh, Nur, Bu Nia, nggih Inggih nggih. silakan Bu Nia, Inggih bisa langsung nggih disampaikan. Nggih. Langsung kemawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Ya saya apa ini mungkin ya nyambung atau mboten nyambung nggih. Terkait anak asuh atau anak pungut menika Ustaz. Jadi ngeten umpamanya mereka terus pundi hukumnya kepada bapak atau ibunya yang mengasuh. Jadi kalau anak perempuan diasuh sejak kecil nanti itu besarnya kepada bapaknya itu terus pundi, maksudnya batas-batasnya atau akhirnya mahram atau mungkin mboten. Kemudian juga sebaliknya anak perempuan itu nanti anak laki-laki ke ibunya itu bagaimana ngoten terus pundi. Nggih. Ngoten kemawon sampun dipahami nggih. Maksud dalam mungkin Baik, rada. baik. Nggih, nggih. Terima Nggih. kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terkait dengan anak angkat ini ada pertama yang diangkatnya ini sebentar. Suaranya putus-putus ya? Sebentar. Sudah terdengar? Sudah bagus nggih. Oke. Jadi anak angkat itu yang pertama bahwa anak angkat itu tidak merubah nasab. Ini yang pertama harus dipahami. Jadi kalau misalnya ada pasangan suami istri, dia mengangkat anak sejak
kecil misalnya, sejak masih bayi merah gitu misalnya. Itu di dalam Islam, anak angkat itu dia tidak dapat merubah nasab. Jadi nasabnya tetap ke nasab orang tua kandungnya. Seperti halnya dulu Nabi, ketika Nabi mengangkat anak Zaid bin Haritha, itu Nabi tidak boleh menyebut Zaid bin Muhammad, tetapi Zaid bin Haritha. Itu yang pertama. Yang kedua, anak angkat itu bisa juga menjadi anak suson istilahnya. Anak suson itu begini, kalau misalkan anak yang usianya masih di bawah 2 tahun, masih menyusu, kemudian menyusu dia kepada ibu angkatnya, yang ibu angkatnya ini orang lain, ya ibu angkatnya ini orang lain. Kemudian dengan syarat ya kalau tidak salah ingat ya itu 5 kali suson. Jadi nanti dia nyusu diminum gitu kan, dilepas, kemudian nyusu lagi, dilepas sampai lebih dari 5 kali. Nah itu dia sudah menjadi anak suson. Tapi kalau misalnya 1 kali sampai 2 jam gitu misalnya nyusu, tapi udah sekali aja gitu, nggak ada nyusu lagi, ya itu masih belum bisa dikatakan sebagai anak suson. Ya nanti saya nanti akan saya koreksi ya kalau salah ya itu saya ingat saya 5 kali. Jadi 5 kali nyusu lepas sampai 5 kali dan anaknya itu masih belum 2 tahun itu menjadi anak suson. Kalau anak suson itu sama dengan anak nasab secara mahram. Jadi nanti dia tidak batal wudhu gitu kan. Dengan kalau misalkan dia laki-laki dengan ibu susonnya tidak batal wudhu, kalau misalnya dia perempuan dengan bapak angkatnya juga tidak batal wudhu. Tapi kalau angkat anaknya itu tidak sampai disusoni, bukan anak suson, maka sebaiknya memang ya kalau ngangkat anak itu dari keluarga. Kalau misalnya yang diangkat anak perempuan, itu kalau bisa dia itu masih ada hubungan keluarga sama istri. Masih ada hubungan keluarga sama suami. Kalau anak anak perempuan, jadi nanti sama suami nggak batal wudhu, istilahnya gitu. Artinya tidak haram untuk bersentuhan. Suaranya putus-putus lagi. Suaranya putus-putus. Hilang-hilang. Sono kok nggak nih? Suaranya putus. Kayak kesilap. Sono. Sono. Ini Ustadz Makros sepertinya terpental lagi. Semoga segera masuk kembali, nggih, teman-teman. Ya, karena gangguan sinyal. Monggo yang lain bisa sambil menunggu menuliskan di kolom chat, misalkan ada pertanyaan, atau nanti Ya. bisa juga disampaikan langsung ke beliau. Ini saya cek beliau belum masuk kembali, masih mungkin gangguan sinyal, nggih.
Ini mohon maaf ini terpental terus ini. Mohon maaf terpental tadi. Inggih Ustadz, monggo silahkan dilanjut Inggih. Ya, jadi kesimpulannya begitu ya. Kesimpulannya jadi kalau misalnya yang diangkat anak ini orang lain, maka dia akan menjadi bukan mahram gitu. Artinya hati-hati nanti untuk ininya, untuk interaksinya antara bapak atau ibu angkatnya itu. Demikian, Bu. Bu Nur? Inggih makaten Bu Nia, Nggih. masih akan berlanjut dengan pertanyaan berikutnya. Boten, jadi Boleh tanya, Bu? untuk perwalian punya perempuan itu walaupun sudah akte kelahirannya itu sudah urus sudah dialihkan, itu tetap ya Tat ya, walinya. Ya, Wali jadi atau wali apa? hakim boleh Tat? Ya, jadi perwalian itu maksudnya kan eh, kalau orang tua itu sudah otomatis dia menjadi wali ya, otomatis menjadi wali kalau orang tua. Tetapi kalau istilahnya itu pengangkatan anak, kalau perwalian itu misalnya ada anak masih di bawah umur, anaknya ya, kemudian mau menjual, sebutlah balik nama lah. Biasanya kasus perwalian itu biasanya seperti ini. Misalnya ada suami istri, kemudian anggaplah suaminya meninggal, anaknya masih kecil, punya anak masih kecil, misalnya anaknya itu masih ya sebutlah 15 tahun lah, 15 tahun, 12 tahun gitu, di bawah 18 tahun. Kemudian misalnya, halo, jelas ya? Nah, kemudian misalnya bapak yang meninggal ini mewariskan sebidang tanah. Tanahnya mau dijual gitu kan sama istrinya ini. Otomatis kan nanti itu akan balik nama. Nah, ketika balik nama, si anak ini dia tidak bisa. Si anak ini karena di bawah umur, jadi nanti harus perwalian dulu kepada ibunya. Jadi nanti ibunya sekaligus mewakili anaknya untuk menjual tanah tersebut. Itu perwalian. Kalau pengangkatan anak, sekalipun sudah ada putusan pengadilan, ya bahwa dia sebagai ayah angkatnya sama hukumnya, bahwa tidak merubah nasab. Itu ya yang paling penting itu, tidak merubah nasab. Sehingga kalau misalnya yang diangkat anak itu perempuan, ketika mau menikah, maka yang menjadi wali nikah tetap ayah nasabnya, ayah kandungnya yang menjadi wali nikah. Kalau ayah kandungnya hilang atau tidak ada, misalnya kan, maka yang menjadi wali nikah adalah hakim. Maksudnya hakim di sini adalah kepala KUA. Jadi yang menjadi wali nikah itu eksekutif. Kalau pengadilan itu yudikatif. Karena Nabi mengatakan bahwa sultan, raja, pemerintah, eksekutif ya, presiden itu menjadi wali untuk anak perempuan yang nggak ada walinya. Nah, nanti presiden mendelegasikan kepada menteri, menteri mendelegasikan kepada kakanwil di provinsi, kakanwil mendelegasikan kepada kepala kemenag, kepala kemenag mendelegasikan kepada kepala KUA. Jadi nanti yang menjadi wali hakim itu kepala KUA. Itu ada pertanyaan di chat ya.
Ya, Ustaz, ada pertanyaan di chat. Bagaimana solusi atau mewujudkan ketahanan keluarga yang istrinya menjadi TKI karena ada anak-anak dititipkan nenek kakeknya, sedangkan di Ponorogo termasuk banyak yang istrinya keluar negeri. Dan nanti masih ada lagi satu lagi Ustadz tentang apakah benar Ponorogo menjadi penyumbang terbesar angka perceraian keluarga di Jawa Timur? Ini Ustadz sepil sedikit nggih permasalahan-permasalahan keluarga yang bagaimana yang paling dominan melatar belakangi kondisi ini. Nggih, makaten Ustadz, monggo silakan. Baik ya, yang pertama tadi terkait dengan pembinaan keluarga untuk orang tuanya yang bekerja di luar negeri. Nah, tentunya minimalnya itu ada komunikasi. Nanti minimal ada komunikasi dari orang tuanya yang di luar negeri. Kemudian yang lebih penting lagi nanti orang tua yang ada di sini, yang ada di Indonesia, ini dia yang berperan nanti untuk untuk mencurahkan perhatian, kasih sayang, pendidikan, gitu kan, akhlak, gitu kan, pembinaan kepada anak-anaknya yang ada di rumah. Jadi jangan sampai nanti ayahnya atau ibunya di luar negeri, kemudian nanti orang tua yang di rumah ini abai gitu terhadap pembinaan anak-anaknya yang ada di rumah. Karena anak-anak punya hak ya untuk mendapatkan curahan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan sebagainya. Kemudian terkait dengan Ponorogo itu sebagai penyumbang tertinggi itu enggak juga karena yang di pengadilan itu ada kategorinya ya, ada yang kategori 2.500 sampai 5.000, ada yang 5.000 sampai lebih dari 5.000. Nah, Ponorogo itu masuk kategori 2.000 sampai 2.500 kategorinya, karena tahun kemarin itu 2.100. Ada pengadilan di Jawa Timur itu yang di atas 2.500, bahkan ada yang di atas 5.000, seperti Jember, Banyuwangi, gitu kan, itu di atas 5.000 dalam 1 tahun. Kalau dulu waktu saya tadi disebutkan tugas saya waktu di Soreang di Bandung, itu 1 tahun itu 10.000. Jadi 1 tahun itu ada 10.000 keluarga yang pisah, yang berantakan. Nah, begitu ya, itu di Bandung. Nah, tapi kita sebenarnya patut prihatin tidak melihat itu jumlahnya berapa. Satu pun gitu ya, sedikit pun atau 10 atau 1 pun keluarga yang berantakan, tentu kita harus prihatin. Makanya ini peran kita ikut nanti sumbangsi bagaimana kita membantu untuk menguatkan atau membangun ketahanan keluarga. Tidak ada lain jalannya adalah dengan taklim, dengan memberikan edukasi. Nanti kita ajak itu keluarga-keluarga itu untuk aktif di dalam kegiatan taklim, gitu kan? Pendidikan keagamaan, psikologi, parenting, sehingga mereka paham bagaimana menjalani rumah tangga itu yang harmonis itu bagaimana. Nih, sekarang tadi disampaikan apa sih yang menjadi pemicu permasalahannya. Memang kalau masalah perceraian ini kan masalah hati ya, masalah hati. Makanya yang harus dilakukan itu adalah bagaimana mengobati hatinya itu, mengobati hati. Kenapa demikian? Karena yang terjadi ketika rumah tangga itu pecah gitu ya, sudah apa namanya? Ya saya ya pernah diceritakan ada seorang laki-laki, dia datang kepada Ustadz. Ustadz, saya ini rumah tangga sudah lama, 10 tahun lebih, bahkan hampir 20 tahun. Tapi sekarang saya pengen pisah sama istri saya. Kemudian ustadznya bertanya, kenapa kamu pengen pisah? Karena saya sudah tidak cinta lagi sama istri saya. Nah, kemudian minta sarannya Ustadz. Apa kata ustadznya? Kalau begitu, kamu pulang ke rumah, cintailah istrimu. Kemudian Ustadz, saya ini datang ke sini memang karena saya sudah nggak cinta sama istri saya. Tolong kasih saran solusi. Kata ustadznya diulangi lagi. Oh, kalau gitu solusinya, kamu pulang ke rumah, cintailah istrimu. Diulangi lagi 3 kali, Ustadz. Saya ini memang, saya sudah nggak cinta sama istri saya. Tolong beri saya solusi yang terbaik. Apa kata Ustadz? Solusinya adalah kamu pulang, cintailah istrimu. Karena cinta itu bukan kata sifat, cinta itu adalah kata kerja. Mencintai itu adalah kata kerja.
Jadi untuk mencintai itu harus diusahakan, harus dilakukan, harus dikerjakan. Jadi cinta itu tidak datang secara ujuk-ujuk, secara tiba-tiba. Itu membutuhkan kesadaran dan kesadaran dan usaha dari diri kita untuk menghadirkan cinta. Makanya ibu-ibu sekalian ya, ini panjang nih kalau cerita ini nggak cukup 1 jam. Bagaimana mewujudkan cinta, bagaimana mewujudkan sayang, bagaimana mewujudkan sakinah di dalam rumah tangga, ini satu pembahasan khusus ini. Kalau singkatnya begini ya, kalau singkatnya saya sering mengatakan ketika dalam proses mediasi, saya katakan begini, kalau memang kalian ini ya suami istri datang ke pengadilan ingin pisah, ini saya tahu, ini kejadiannya latar belakangnya itu bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba. Artinya bukan tiba-tiba pengen pisah terus datang ke pengadilan, itu enggak. Pasti ini ada latar belakangnya yang panjang. Ini mana ini? Ini sampai jam berapa ini? Sudah sedikit lagi ya. Singkat saja, singkat saja. Saya bilang bahwa kalian datang ke sini, saya tahu ini latar belakangnya panjang. Tidak mungkin sehari 2 hari. Ini pasti sudah endapan masalah yang sudah bertahun. Dan rata-rata memang yang datang ke pengadilan itu rata-rata sudah pisah. Rata-rata itu rumah tangganya itu sudah tidak harmonis, sudah terjadi yang kayak tadi saling kecewa, suami kecewa sama istri, istrinya juga sama, kemudian kadang dibumbui dengan pertengkaran, kadang dibumbui dengan KDRT gitu kan, sampai akhirnya pisah. Setelah pisah 5 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, datang ke pengadilan, nanti minta diresmikan untuk pisah. Sebenarnya mereka itu sudah pisah, rata-rata itu mereka sudah pisah. Nanti datang minta disahkan untuk pisahnya itu supaya dia bisa lepas dari permasalahan, kan maunya seperti itu. Kemudian saya bilang begini, ya sudahlah, kalau memang ada masalah, saya tahu itu masalah itu ada. Tapi ya di dalam Islam, cerai itu adalah solusi terakhir. Ibaratnya kalau rumah itu ada beberapa pintu, itu cerai itu adalah pintu darurat. Sudah lewat pintu depan buntu, pintu tengah buntu, pintu belakang buntu, mau cari jalan keluar ini dari rumah tangga ke melut rumah tangga ini sudah buntu, maka pintu daruratnya cerai itu baru dibuka. Nah, jadi saya bilang kalau memang ibaratnya rumah ini ya, kalau rumah tangga ini ibaratnya rumah itu ada yang bocor sana, rusak di sini, ada yang tidak beres di mana, ya itu yang rusaknya saja diberesin, yang rusaknya dibetulin, ya kan? Jangan rumahnya dihancurin, jangan rumahnya ditinggalin, cari rumah baru lagi, enggak begitu. Saya bilang rumah yang rusak ini ya diperbaiki saja, yang bocor-bocor ditambal. Nanti yang perlu diperbarui ya direhab dan sebagainya. Itu dengan pendekatan seperti itu. Nah, kemudian karena ini masalahnya ini adalah masalah hati, maka saya bilang obatnya adalah yang kita obati adalah hati. Nah, nanti caranya singkatnya begini saya bilang singkatnya untuk mengobati hati yang luka itu, yang pertama adalah dengan membuka pintu maaf. Itu nggak ada lain. Dengan membuka pintu maaf. Yang kedua, membuka hati untuk saling menghargai. Itu sudah 2. Jadi membuka hati untuk saling memaafkan dan membuka hati untuk menghargai. Jadi istilahnya itu ada istilahnya kan forgotten, forbidden, forgiven ya. Ada sesuatu itu yang nggak bisa dilupa, nggak bisa lupa. Kekecewaan ini nggak bisa lupa, tapi kan bisa kita maafkan. Oke lah itu nggak bisa lupa, tapi ya kita maafkan saja. Yang nanti lama-lama yang susah lupa nanti akan bisa lupa. Ada yang bisa dilupakan, tapi nggak bisa dimaafkan. Ada yang seperti itu. Nah, tapi kalau memperbaiki rumah tangga itu, yang penting kita buka pintu saling memaafkan. Kalaupun kita belum bisa melupakan kekecewaan kita, ya sudah. Itu biar dipendam aja dulu. Yang penting kita maafkan dulu. Nah, biasanya itu kita ajak mereka untuk kembali kepada komitmen awal waktu berumah tangga. Rumah tangga itu kan tujuannya, ya istilahnya pengen masuk surga bareng-bareng lah gitu kan. Bersatu dari dunia, hidup bareng, mati bareng, masuk surga bareng-bareng. Nanti punya anak, diasuh bareng-bareng. Kan seperti itu. Tapi memang tidak semudah membalikan telapak tangan kalau sudah sengketa hati itu. Beda dengan sengketa harta.
Itu dulu, silakan kalau mau disampaikan lagi karena waktunya juga sudah 9:30 ini. Kalau ini pembahasannya panjang, kalau ini bisa kita ambil waktu sendiri. Membahas tadi bagaimana mengobati kekecewaan atau konflik di dalam rumah tangga itu. Nanti itu pembahasannya agak panjang. Monggo, silakan yang lain. Oke. Silakan yang lain ini, mumpung Ustadz ada waktu sedikit ya tadi ya. Karena kalau Iya. membahas yang khusus spesial itu mesti perlu waktu tersendiri. Nanti bisa kita rencanakan pertemuan berikutnya. Mungkin yang terkait saat ini silahkan. Masih tinggal 2 menit sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, Iya. mungkin diizinkan oleh Ustadz. Atau sudah dicukupkan? Oke, monggo. Kalau masih ada, silakan. Oke. Monggo sahabat Sabila, saya beri waktu 1 menit. Bisa mengetik, bisa langsung raise hand atau langsung bicara di sini. Aman, nggih? Semoga nanti apa yang ada di unek-unek yang gelitik-gelitik di kita disimpan untuk acara berikutnya kalau begitu. Iya. Direncanakan untuk berikutnya. Hingga sahabat Sabila semua, materi yang sangat menarik dan ini memang implementasi, nggih. Tidak cuman apa yang kita dengar kita pahami aja, tetapi implementasi sehari-hari. Istilahnya apa ya, ibaratnya kalau nggak dilakukan ya nggak jadi gitu ya. Materi yang cukup menarik Ustadz, sahabat Sabila izinkan dari kesimpulan yang kita bisa petik. Di antaranya adalah spirit Muharram, kita bisa ada spirit kemenangan dakwah dan spirit hijrah. Kemudian tentang kekokohan keluarga untuk menciptakan keluarga yang kokoh, sakinah mawaddah warahmah yang pasti perlu perjuangan ya. Yang pasti perlu perjuangan, salah satunya tadi disepil. Nah, ibu-ibu ini ya. Istilah baru BMW. Ya, istilah baru BMW. Kemudian berikutnya bisa mengedepankan dengan perasaan saling, bukan paling. Yang pasti itu. Nanti dengan mengedepankan saling dan paling, kita akan lebih bisa membawa diri. Kemudian yang berikutnya untuk terkait peran kita bisa dengan STAR tadi. Demikian sahabat Sabila. Untuk berikutnya nanti dimohon Ustadz untuk memimpin doa. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma la tad'a' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah ولا ولدا إلا ربيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأنت راض عنها إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun Ustadz atas kebersamaan dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Sahabat Sabila semua, kita sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di akhir sesi ini
Marilah kita berkomitmen bersama untuk menjadi insan yang selalu belajar, bersyukur, dan bermanfaat bagi orang lain. Tentunya dengan tema kita hari ini, dengan spirit Muharram, kokohkan keluarga dan tingkatkan peran kita. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Ustaz. Syukron semuanya. Semuanya juga.